Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kajiannya agak beda karena sudah ada media papan tulis nampaknya. Ya, mudah-mudahan kajian fikih ini bisa kita pahami bersama, menjadi ilmu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat. Jadi masih dalam bab salat. Ya, bab salat ini tentu merupakan pokok penting dalam fikih ibadah. Namun sebelumnya kita berdoa untuk khususnya negeri kita, ya, diuji oleh Allah. Mudah-mudahan yang terbaik lah Pak ya. Kan heboh sekarang, datang ke PK, ke provinsi kita ini ditangkap pejabat-pejabatnya. Tapi kita belum bisa bersuzon sebelum ketetapan. Karena tengok di media-media banyak muncul, ya, kan belum ini belum inkrah, belum jelas. Artinya kita harus berhusnuzon, jangan sampai menyebar nanti berita-berita yang tidak-tidak. Sebab para ulama dan di Riau ini lagi juga banyak macamnya komentar-komentar hari ini. Nah, jangan sampai lawak terlibat karena menambah dosa. Intinya kita doakan yang terbaik, ya, untuk negeri kita. Baik, Ibu semua, kemarin belajar tentang sholat. Karena sudah ada papan tulis, saya coba sedikit kita gambarkan kemarin tentang sholat. Bab sholat ini masalah sholat. Coba papan spidolnya yang ada tintanya supaya kita paham cepat ya, tentang bahwa sholat itu kemarin terdiri dari 4 hal. Yang pertama syarat. Jadi sholat garis besarnya ada 4. Yang pertama syarat. Ini garis besarnya nih dalam sholat ini. Ini kalau tuntas pembahasannya barulah selesai kita tentang sholat. Nah, ini ada tintanya. Kita coba dulu. Ada semuanya. Ini permanen nih Pak. Ini kalau permanen enggak? Nah, ini hapus sedikit enggak ya? Enggak. Sedikit tadi. Permanen ini. Ya. Udah bikin kalau bikin. Ini permanen. Bikin bisa tulis. Bisa ya. Permanen. Kalau permanen nanti nggak mau dihapus. Lagi permanen kata. Ini tetap permanen kan? Tidak, kalau bikin. Jadi sholat. As-sholat. Jelas Bu? Itu tiga kalau as-sholat. Sholat ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nampak kan aja kamu. Ini sholat. Apa yang harus kita ketahui tentang sholat? Yang pertama asyartu. Nah, langsung aja lah. Syarat. Ya. Asyartu, syarat sholat. Yang kedua arkan. Arkan itu rukun
salat. Yang ketiga sunat salat. Yang keempat tabatulus salat. Apa nih? Syarat, rukun, sunat yang membatalkan. Paham ya? Jadi sholat itu yang pasti ibu ketahui itu harus empat. Yang pertama syarat, yang kedua rukun, yang ketiga sunat, yang keempat yang membatalkan. Nah, paham? Jadi yang ompet kok harus paham syarat, rukun, sunat yang membatalkan. Yang kita kaji yang mana baru? Syarat. Syarat sholat ada berapa kemarin? Kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Apa syarat sholat? 5. Yang pertama toharah. Apa arti toharah? Suci. Yang kedua, yang pertama suci dari hadas. Yang kedua toharah, suci dari najis. Yang ketiga sitra aurat, menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima dukhul dukhulun waktu. Itu baru syarat. Jadi fokus awal dulu syarat. Syarat ada 5. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Yang kelima mengetahui, bukan masuk waktu Pak, mengetahui masuk waktu. Nah, itulah kaji selama ini. Nampak gambaran tuh? Nampak ibu ya gambarannya? Pertama kajian sholat ada ompet, syarat, rukun, sunat yang membatalkan. Syarat ada 5. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, mengetahui masuk waktu. Paham? Yang wak kaji kalau suci dari hadas bisa dipahami Bu? Nah, waktu dulu. Ikolah nampak gambarannya? Nah kan? Oke. Mana tinggalkan tadi kajinya? Nah, tinggal yang cipko. Nah, ikut tetaplah dulu. Salat, syarat, rukun, arkan, sunat yang membatalkan. Kajian ini suci dari syarat pertama, suci dari hadas. Hadas terbagi 2. Hadas itu terbagi 2. Hadis yang pertama hadas kecil atau asghar. Yang kedua hadas besar. 2 gol. Yang wak kaji baru yang mana? Yang kecil. Gimana cara menghilangkan hadas kecil? Berwudu. Apa kaji wak? Wudu. Itu tulisannya wudu. Paham Bu? Cara menghilangkan hadas kecil wudu. Wudu terbagi yang harus diketahui 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan ini, dengan sholat. Syarat, rukun, sunat yang membatalkan. Itu betul.
Nah sama lah, wudhu tadi sama, cuma dia sub cabang dari suci dari hadas, namanya wudhu. Apa fungsi wudhu? Mensucikan diri dari hadas kecil. Fokus sama ke wudhu ini. Wudhu kemarin fokus kajiannya ada 4 syarat kalau selesai. Bapak syarat wudhumu? Hah? Ini berapa cabangnya ini? Cabang syaratnya berapa? Halo, cabang syarat? Hapus nih. Syarat wudhu ada berapa kemarin syarat wudhu? 1, 2, 3, 4, 5. Syarat wudhu ada berapa? 5. Yang pertama, syarat wudhu yang pertama air la ilaha illallah. Lalu kaji kau nak betul? Hah? Syarat wudhu yang pertama, ibu harus menyiapkan air mutlak. Apa macam air mutlak? 7. Itulah Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 air mutlak. Apa yang 7 itu? Yang turun dari langit, yang terbit dari bumi. Kalau ada itu bertemu dengan air selain yang 7 itu, berarti bukan air mutlak. Pertama, air hujan. Kedua, sumur, mata air. Apa lagi? Air embun, air laut, terus air sungai, terus air sumur. 7 semua. Coba baca. Coba seminggu apa mencari ada nak air yang kenal apa? Tak akan ketemu, saya jamin. Tapi berapa banyaknya yang air mutlak itu? 7. Ada nggak selain itu lah ketemu airnya? Hah? Oh ini air mutlak atau tidak? Air mutlak dari mana datangnya nih? Katanya kan dari gunung, rupanya dari tanah. Berarti air yang keluar dari mata air, nggak bisa dibantah. Atau jangan-jangan air sumur, nah kan lebih parah lagi. Kalau mata air kan dibor, keluar dia. Air gunung juga air dari bumi. Jadi air apa lagi yang 7 itu? Nggak ada dong, betul. Air laut, termasuk air mutlak. Air mutlak sama untuk air laut, karena air yang turun dari bumi. Jadi air laut sama untuk tidak ada sana. Syarat yang kedua, apa kemarin syarat yang kedua? Air tidak boleh air tidak berubah ketika dibasuh. Apa contohnya kemarin? Bodak, gincu, pas air dibasuh dia berubah. Ketiga, tidak ada penghalang antara air dan basuhan wudhu. Tak ada penghalang antara basuhan dengan air wudhu. Paham Ibu ya? Terus yang keempat, apa lagi kemarin? Syarat-syarat wudhu apa kemarin? Pertama, air mutlak. Yang kedua, air tidak berubah dibasuh. Ketiga, tidak ada penghalang antara air dengan anggota tubuh. Yang keempat, apa lagi kemarin? Ayo, Abu, air mengalir pada basuhan, bukan diusap. Makanya wudhu kalau diusap tidak sah. Diambil air, berarti tidak mengalir. Itu syaratnya. Yang kelima ini tidak masuk, ini mengalir. Yang kelima, ini khusus orang yang terkena penyakit buang air terus menerus. Maka syaratnya harus dia berwudu ketika masuk waktu. Terpanjang aja video Pak. Mulai dari sholat, syarat, rukun, sunnah yang membatalkan. Dari syarat saja yang pertama, suci dari hadas. Hadas terbagi
kedua hadas kecil, hadas besar. Sekarang fokus hadas kecil. Apa yang maksud dengan hadas kecil? Berwudu. Syarat wudu ada 5. Kemudian yang kedua Nah itu yang Pak bahas ini. Berapa rukun wudu? Wa furuduhu sittah. Rukun wudu ada 6. Berapa macam Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ini? Apa hak ya? Garis besarnya kan itu dan itu. Jadi kajinya tetap kepada taharah tadi. Taharah tadi awak bahas masalah wudu. Syarat sudah. Syarat tuntas. Yang sekarang masuk rukun. Berapa rukun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kajian kita cepat aja. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua basuh muka. Rukun yang ketiga tangan. Rukun yang keempat usap kepala. Rukun yang kelima kaki. Rukun yang keenam tertib. Ikolah nggak kaji pas. Masa rukun wudu nggak tahu ya? Rukun wudu ada 6. Yang pertama apa itu niat? Jangan-jangan niat ini tidak betul. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Wa amman niyat huwa qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu definisi niat. Menyengaja sesuatu beserta dengan perbuatannya. Itu maksud dengan niat. Maka niat itu ada 3 yang harus ada di niat. Niat ini harus ada 3. 1 namanya qasad, 2 namanya ta'rad, 3 namanya ta'yin. Nah betul yang 3. Yang pertama apa? Qasad. Apa arti qasad? Sengaja. Makanya orang tua dulu asal dunia apa? Sengaja aku. Jadi tidak main-main kalimat itu Bu. Hebatnya ulama kita dulu asal ada niat pasti yang pertama itu apa? Sengaja aku. Sengaja aku berpuasa. Sengaja aku mandi wajib. Sengaja aku berwudu. Sengaja aku sholat maghrib. Itu namanya apa tuh? Qasad. Mesti ada qasad dalam niat. Orang yang tidak ada qasad, niat batal. Apa itu yang dimaksud dengan qasad? Niat al-wudu. Sengaja aku niat wudu. Niat li istibahatis shalah. Maka masuk yang kedua disebut ta'rad. Datangkan apa yang akan diniatkan. Apa niat kita? Wudu. Sengaja aku ngambil wudu. Untuk apa? Namanya ta'yin. Apa guna ibu ngambil wudu? Menghilangkan hadas kecil. Untuk sholat. Untuk melaksanakan atau ma yahrumul hadas bil wudu al mun'aw lit tahara, atau untuk bersuci. Maka silakan pilih. 3 ini tidak boleh hilang dalam niat. Qasad, ta'rad, ta'yin. Berarti kalau kalimat panjangnya sengaja aku qasad, berwudu ta'rad, untuk menghilangkan hadas kecil ta'yin. Lain roti Bu.
Tiga lah. Kunci niat itu 3 macam. Atau sholat ibu, usalli fardal maghribi. Usalli, sengaja aku sholat qasad. Fardu ta'rad. Maghribi ta'yin. Kalau tidak ada yang 3 itu tidak sah sholat ibu. Cuma 3, terus menghadap kiblat 3 rakaat karena Allah Ta'ala, itu tidak wajib dalam niat. Itu hanya tambahan. Sama dengan ijab qabul bu, ijab qabul nikah. Saya nikahkan anak aku dengan engkau, saya terima nikah anak bapak, sah atau tidak? Sah. Itu ijab minimal namanya itu. Kamu pernah nikahkan orang pak? Nggak, ala 10 kali. Nggak tembus tuh. Akhir kita ambil ijab qabul minimal. Contoh nama anaknya Fatimah. Ya udah pak, coba saya nikahkan engkau dengan anak aku Fatimah. Dijawab semua laki-laki, aku terima nikah Fatimah. Sah atau enggak? Sah. Minimal lafaz. Maka niat juga ada apa minimal niat? Qasad, ta'rad, ta'yin. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sah. Karena sudah ada qasad, sudah ada ta'rad, sudah ada Tapi kalau tidak ada yang 3 ini, niat ibu batal. Maka dalam wudu, apa contohnya? Sengaja aku ngambil wudu untuk bersuh, sengaja aku ngambil wudu untuk sengaja aku ngambil wudu untuk bersuh, macam-macam. Tapi ada maksud yang 3 tadi. Apa contohnya? Ada fardu wudu, sengaja aku ngambil wudu untuk sholat, untuk menghilangkan hadas kecil, untuk bersuci, maka niat sempurna keseluruhan. Tapi kalau niat sengaja aku ngambil wudu untuk baca Quran, hanya sah untuk yang sunat, yang wajib tak sah. Contoh ibu, sengaja aku ngambil wudu untuk baca Quran. Baca Quran apa hukumnya? Sunat. Niat seperti ini tidak bisa untuk yang wajib. Niatnya sah. Makanya seluruh pekerjaan tergantung. Itulah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Sengaja aku, sesungguhnya setiap perbuatan manusia tergantung niat. Jadi hati-hati kita memasang niat dalam berwudu. Kapan dijatuhkan? Muqtarinan bi fi'li. Ketika sesuatu itu kita perbuat. Maknanya apa? Muqarrar. Apa makna muqarrar di sini? Beriringan antara basuhan dengan jatuhnya menurut mazhab Syafi'i. Saya tidak mau membenarkan seluruh pendapat bu. Ustaz, kalau saya niat dulu baru basuh muka. Berarti dalam mazhab Syafi'i bukan begitu. Mungkin bapak ibu pakai mazhab lain, tapi harus ada dasar. Dari kitab mana ibu belajar itu? Oh, dari apa itu? Kota tak mulia. Harus ada dasar. Menurut mazhab Syafi'i, seluruh niat beriringan dengan perbuatan. Berarti wudu kapan niat jatuh? Ketika basuhan di muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslah. Itu bukan niat pak. Itu namanya lafaz niat, tidak wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sunat. Itu hanya menggiring hati supaya untuk berniat. Makanya bismillah saja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air. Ketika air sampai di muka, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Selesai. Berarti karena Allah Ta'ala itu tidak wajib dalam niat, tapi disunnahkan supaya niat tadi sempurna karena Allah. Itu perkara niat. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi benarkan dulu niatnya. Sama dengan sholat. Kapan sholat dijatuhkan niat? Antara alif dengan roh. Makanya ketika sholat, satu-satunya 3 rukun menghadap Allah ketika berdiri. Lengkap 3 rukun di situ. Rukun qauli,
rukun fi'li, rukun qalbi. Hati, fisik, otak, pikiran menyatu kepada Allah. Maka luar biasa takbiratul ihram. Allahu Akbar, fisiknya qiyam, berdiri. Berdiri termasuk rukun salat. Allahu Akbar, takbiratul ihram termasuk rukun salat. Allahu Akbar, sengaja aku salat fardu maghrib. Niat rukun qalbi termasuk rukun salat. Makanya 3 rukun salat beriringan ketika masuk ke dalam salat. Hadis itulah maknanya hatinya salat, raganya salat, fisiknya salat, qaulnya salat. Sempurna Bapak Ibu. Begitulah dahsyatnya salat tadi. 3 rukun menyatu ketika kita masuk ke dalam salat. Begitu juga wudu. Maka sempurnakan wudu dulu dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa rukun yang kedua? Ini pula mengaku atau konak pula. Yang pertama tadi apa? Niat. Wudu syarat sudah, rukun yang pertama niat. Niat itu harus ada 3. Qasad, ta'rad, ta'in. Sengajanya, namanya untuk berwudu, gunanya untuk bersuci atau untuk sholat. Gunakan untuk yang fardu, jangan gunakan untuk yang sunat. Kalau kita gunakan untuk yang sunat, niat tidak bisa untuk fardu. Contoh, sengaja aku ngambil wudu untuk masuk masjid. Tidak bisa untuk sholat, hanya masuk masjid. Sengaja aku ngambil wudu untuk jadi wali nikah, berarti cuma wali nikah aja. Ya silakan. Maksudnya? Karena baca Quran hukumnya apa? Sesuatu yang sunat tidak bisa untuk yang wajib. Tapi sesuatu yang untuk wajib boleh untuk. Itulah dalilnya Pak. Tapi kalau Bapak meniatkan untuk salat, untuk baca Quran, untuk semuanya bisa. Karena niat Bapak apa tadi? Baca. Itu yang umum, itu yang bagus maksud saya tadi. Sengaja aku berwudu untuk selesai. Makanya di lafaz kitab tadi, sengaja aku berwudu untuk itu niat umum tuh Pak. Ini yang bagus. Yang mana tahu karena aku macam-macam pokoknya. Sengaja aku berwudu untuk ijab kabul gitu. Ijab kabul ya. Kata-kata niat tadi. Kan maka di sini disebutkan laukanan niat, jikalau niat untuk yang sunat maka tidak bisa untuk yang wajib. Kalau niat untuk yang wajib seluruh sunat bisa. Itu maknanya tuh Pak. Maka niat umum untuk selesai. Masih ragu Pak? Itu kan. Ya fikih ini kan macam-macam sudut pandangnya. Itu yang digaji. Yang kedua, apa yang kedua? Ghuslul zahiril wajhi. Ingatlah, membasuh zahir wajah. Mana zahir wajah itu? Yang nampak. Itu namanya zahir wajah Pak. Taulan, lintang. Lintangnya taulan panjang. Ma baina manabitis sya'r. Batasnya adalah mulai habis tumbuh rambut wa tahtal lahi sampai habis dagu. Pak, yang nampak ini semuanya disebut wajah. Jadi batas wajah tuh mulai dari tumbuh rambut sampai ujung dagu. Harus basah. Makanya kalau ibu mau wudu pula pakai pula songkok, tidak sampai. Tidak basah semua. Tumbuh rambut di sini ghaliban. Tumbuh rambut pada kebiasaan orang. Orang biasanya rambut tumbuh di mana Pak?
Kau udah biasa tuh. Ada nggak yang rambutnya di sini? Bongi Ustaz buat bisukan kata Ustaz bukan itu kebiasaan. Di mana biasa tuh rambut? Di situ yang dibasuh. Kalau ada rambutnya di sini, tidak di sini, berarti di sini, di sini. Paham Pak ya? Jangan pemahamannya nanti batas akhir tumbuh rambut berubah, Pak tumbuh rambut di situ, habis bukan di situ maksudnya. Maksudnya di kening sampai muntahal lahi, ujung dagu. Jadi dagu habis semua. Makanya dalam sholat, dalam wudu itu mesti menyelah jenggot. Wajib air itu sampai supaya dia basah. Kalau tidak basah tak bisa. Wa ardan ma baina uzunaihi. Adapun lintangnya di antara dua putik telinga. Mana putik telinga ibu? Kau wajib basah tu bu. Kau cek loh, wajib basah. Kalau tak basah, wudu tidak sah. Maka tak bisa main-main wudu. Basahkan semuanya. Begitu. Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi, wajib membasuh seluruh bulu-bulu wajah. Min hadabin alis. Bala alis ibu wajib masuk air tu. Wa syarib, kumis. Ya. Terus wa aniqal lahya, jenggot wajib basah. Terus wa azar, ada bulu orang-orang Arab kan banyak di sininya, masuk ke dalam juga. Wa hamratus syafatain. Apa hamratus syafatain tadi? Bibir luar. Paham ibu? Jadi kalau ibu ngambil wudu, normalkan aja bibirnya. Kalau mentang-mentang lah pakai lipstik untuk ibu tuh, tidak sah untuk ibu. Aduh ibu kadang untuk begini, berarti ini tidak basah. Jadi normalkan saja bibir luar, jadi basah semuanya. Jadi ibu untuk normalkan saja muka itu. Artinya seluruh air tadi masuk. Kau mentang-mentang lah merah bibirnya kan, ada pula ibu tapi wuduk di giko kannya, masuk muka, tidak sah wuduknya, karena merah bibir luar tidak basah pun diusap nggak ngalir airnya, begitu. Makanya kunci besok kalau ibu pesta, kuncinya bu ya, sebelum berdandan itu ibu butuh dulu sebelum berdandan. Jaga untuk ibu sampai sholat zuhur. Nanti pas sholat zuhur gak perlu untuk lagi, langsung sholatnya apa dah mau buku dah kojo kosmetik tu ya bu. Langsung susah ibu tu memasang bedak, gincu segala macam apa namanya tu. Habis sejam, Allahu Akbar zuhur kan hilang semua lagi. Makanya banyak taktiknya supaya wudu tadi sempurna. Banyak ditemukan tuh, asal boleh kadang tinggal sholat karena ke wudu tak bisa. Tamu pun datangnya kan menjelang zuhur. Gampang aja ibu dandan dulu pakai semuanya, tapi sebelum dandan tadi berwudu. Insya Allah aman tuh ya, aman. Nah itu yang kedua, muka. Yang ketiga, memasuk tangan. Wajibu ghuslu yadain ilal mirfaqa. Dua tangan sampai dua siku itu wajib dibasah. Basah semuanya. Termasuk sikunya. Jami'i ma fil marfarat min sya'rin wa zafrin wa intalla. Wajib semua yang di kuku itu dibasuh, kukunya meskipun panjang. Sepanjang apapun kuku, wajib kuku itu basah. Kau jangan pakai kuntet juga. Atau apa-apa kau jangan intap kukunya, nak masuk air, tak sah untuknya. Jadi Islam itu bersih Bapak Ibu, tak usah kuku panjang. Betul-betul karena zafar di sini kuku termasuk anggota wudu karena dia bagian dari tangan. Termasuk zafar di bawah-bawah kuku tadi, semuanya wajib. Kemudian mashu ba'dir rais,
menyapu. Itu baru tidak membasuh Pak. Tiba di kepala menyapu, ambil air sapukan. Berapa paling kurang? Kalau menurut mazhab Syafi'i, sya'ratan walau ba'da sya'ratan wahidah, membasuh dia agak sedikit di ujung kepala. Wa qala al-Baghawi, adapun menurut Imam Al-Baghawi itu hendaknya sampai ke ubun-ubun. Mana ubun-ubun Abu? Sampaikan ke situ usapnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengusap kepalanya, belum pernah beliau itu mengusap kalau tidak sampai ke ubun-ubun. Maka Nabi itu selalu mengusap rambut itu begini sampai ke ubun-ubun sepertiga kepala. Menurut mazhab Syafi'i kan ujungnya saja itu yang minimal, tapi sebagusnya sampai kepada ubun karena Rasulullah selalu mengusap kepala sampai ke ubun. Wa ala haza, maka oleh karena itu menurut mazhab Hanafi mengusap wajib 1/4 kepala. Mana 1/4 kepala Pak? Itu mazhab Hanafi itu. Jadi kalau pakai mazhab Hanafi itu untuknya ngusap kepala itu sampai ke ubun-ubun 1/4 kepala. Kalau tidak sah. Kenapa? Rasulullah selalu begitu. Tapi mazhab Syafi'i cukup di ujung. Udah selesai. Itu perbedaan pendapat. Yang kelima, ghaslur rijlai bi kulli ka'bin min kulli rijlin, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Wa yajibu ghusl batin syaqfir wa syaqqin, wajib membasuh retakan-retakan kaki. Aduh, kaki ibu retak-retak, wajib sampai air. Wa ghattin, tumit yang retak-retak, berarti tumit otak tu dibunuh depan. Kalau ada apa nama bahasa awak itu? Pocah-pocah dimakan apa tu kan? Jadi hati-hati membasuhnya. Sampaikan air ke situ. Pas yang ke-6 tertib. Kita singkat aja lagi, tertib. Selesai rukun wudu, udah tuntas. Syarat wudu kemarin ada 5. 4 aja lah. Yang 5 itu kan yang berhadas terus menerus. Rukun ada 6. Berarti masuk besok berapa jumlah sunat wudu? 8 boleh. Berapa semuanya? Mudah-mudahan pertemuan besok kita tuntaskan pula. Sudah itu baru masuk membatalkan wudu. Setelah membatalkan wudu, masuk taharah yang kedua, hadas Jadi nggak mau ngaji, baru masuk hadas. Bapak cara membersihkan hadas besar? Mandi. Berarti kalau berbahasa mandi, ada syarat mandi, ada rukun mandi, ada sunat. Besok bahas. Setelah itu baru masuk kepada rukun sholat. Setelah masuk ke rukun sholat, baru masuk sunat sholat. Cuma syarat ini kan belum Bu. Syarat ada berapa tadi? 5. Suci dari hadas. Yang kedua suci dari pembahasan najis tentu panjang besok. Paham ya? Itu baru masalah sholat. Masuk waktu. Alhamdulillah tuntas rukun wudu. Jadi mantapkan niat kita. Hati-hati kita membasuhnya. Mudah-mudahan wudu kita sempurna. Dan kajian kita ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Yang salah datang dari sendiri, yang benar datang dari Allah. Mudah-mudahan